Sesungguhnya orang-orang kafir sesama mereka saling membackup, bersinergi, berkolaborasi, memobilisasi kekuatan. Illam taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak melakukan hal serupa, kalian berpikir sendiri-sendiri, bercerai-berai, ingin menang sendiri, tidak bersinergi, tidak berta'awun alal birri wat taqwa, takun fitnatun fil ard, kata Allah. Jika saat ini kita merasa bagaimana kondisi umat Islam berada di dalam kepiluan, segala inovasi terlepas dari tangan kaum muslimin, kekuatan di dalam sektor juga tidak dipegang oleh orang muslimin, maka nampaknya rumus yang Allah telah kemukakan di dalam Al-Quran itu terasa betul. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad akkada rasulukum sallallahu alaihi wasallam qailan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang yang mulia ini, kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mulia untuk melaksanakan salah satu di antara fardu yang telah Allah wajibkan ke atas kita, sebagai salah satu upaya untuk membentuk pribadi mulia. Marilah bersama kita merafakkan puji syukur kepada Allah, bersyukur di atas kenikmatan, seraya mengokohkan kesabaran di atas musibah dan ujian. Jika kita resapi, kita hayati secara mendalam, di tengah-tengah musibah dan ujian ini pun kita masih dapat merasakan berbagai macam anugerah kenikmatan dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ini menandakan jika di dalam situasi yang tidak biasa seperti sekarang ini pun kita tidak mampu untuk menghitung nikmatnya, terlebih lagi dalam 11 tahun belakang, puluhan tahun belakangan, teramat banyak kenikmatan yang sering kali kita nafikan. Justru dalam situasi seperti sekarang ini, memperbanyak istighfar, mengokohkan kesabaran, dan mempertingkatkan kesyukuran adalah kunci terbaik di dalam menjalani kehidupan. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah bersama-sama kita sampaikan ke atas junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
manusia sempurna akhir zaman yang telah ditetapkan menjadi teladan secara umum bagi kemanusiaan dan secara khusus bagi kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini adalah salah satu manifestasi agar kelak kita mendapatkan syafaat uzma pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara rukun khutbah yang tidak boleh ditinggal di dalam setiap khutbah adalah wasiat tentang ketakwaan. Justru melalui mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib mimbabil aula dan kepada seluruh hadirin sekalian, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mudah-mudahan ketakwaan ini senantiasa tertancap di dalam dada. Kita pupuk suburkan hingga kita dapat merasakan kenikmatan beriman dan berislam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari Muharram. Allah menyebutkan bahwa Muharram menjadi salah satu di antara bulan yang diagungkan. Kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan ini memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana kelaliman, kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang diagungkan ini juga dinilai sebagai dosa yang sangat besar. Justru dalam suasana seperti ini, eloklah kita membuka sejarah kembali tentang bagaimana Umar ibn al-Khattab memobilisasi potensi umat melalui momentum Muharram Hijrah ini. Ma'asyiral muslimin, tercatat di dalam sejarah bagaimana Umar ibn al-Khattab mampu mengkonsolidasikan potensi umat ketika kekuasaan kekhilafahan muslim pada ketika itu menjangkau timur dan barat. Maka Umar ibn al-Khattab memandang perlu untuk disusun satu sistem kalender yang menjadi acuan tentang bagaimana negara Islam pada ketika itu dikelola. Jangan sampai arahan yang ia keluarkan di Madinah tidak dapat difahami secara baik oleh gubernurnya yang berada di Mesir. Era di mana digital, internet, virtual belum dikenal. Dan pada saat itulah Umar ibn al-Khattab memutuskan bulan-bulan yang dikenal pada ketika itu diputuskan sebagai kalender, dan tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dianggap sebagai starting point di dalam pembangunan masyarakat pada ketika itu. Hari kelahiran Nabi tidak diambil karena menyerupai kaum beragama lain. Kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diambil lantaran kewafatannya meninggalkan pilu yang amat dalam termasuk buat dirinya. Maka diambillah hijrah, momentum di mana peta dunia akan berubah lantaran hijrah ini. Umar ibn al-Khattab memahami betul bahwa sesungguhnya umat-umat lain memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, bersinergi, berkolaborasi, dan dengan itu mereka menjadi besar, kuat, kokoh. Maka Umar pun mengimplementasikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir sesama mereka saling membackup, bersinergi, berkolaborasi.
memobilisasi kekuatan. Illam taf'alu, kata Allah, kalau kalian tidak melakukan hal serupa, kalian berpikir sendiri-sendiri, bercerai-berai, ingin menang sendiri, tidak bersinergi, tidak berta'awun alal birri wat taqwa, takun fitnatun fil ard, kata Allah. Maka yang terjadi di atas muka bumi adalah fitnah huru-hara wa fasadun kabir, dan kerusakan yang amat betul, yang amat besar. Umar ibn al-Khattab membaca, menghayati ayat ini dengan betul. Sehingga meskipun Islam telah menancap di dalam dada para sahabat ketika itu, diperlukan upaya kemanusiaan. Sistem kalender dibikin, pangkat gaji di negara pada saat itu disusun, serta inovasi-inovasi yang lain dilakukan dalam rangka untuk membangun masyarakat yang kuat. Masyiral muslimin, jika saat ini kita merasa bagaimana kondisi umat Islam berada di dalam kepiluan, segala inovasi terlepas dari tangan kaum muslimin, kekuatan di dalam sektor juga tidak dipegang oleh orang muslimin, maka nampaknya rumus yang Allah telah kemukakan di dalam Al-Quran itu terasa betul. Jika saat ini kamu lemah, jika saat ini kalian pilu, jika kalian saat ini berada di dalam kondisi yang memprihatinkan, lantaran kamu tidak bersinergi, lantaran kalian tidak memobilisasi potensi, lantaran kalian bercerai, bercengkrah antara kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ketika kita harus bicara tentang hijrah, tidak hanya bicara tentang tahun-tahun peristiwa-peristiwa, tidak hanya bercerita tentang kisah-kisah yang heroistik, kisah-kisah yang barangkali tidak masuk akal, tetapi yang harus kita lahirkan adalah kemampuan untuk membangun masyarakat sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab. Oleh karena itu, jika seandainya kita harus mengambil ibrah dari peristiwa hijrah ini, yang pertama khatib ingin menyampaikan hijrah adalah persoalan ketulusan. Tidak ada hijrah yang sukses kecuali dengan tulus keikhlasan. Tentu kita tidak lupa, ma'asyiral muslimin, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah, seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat harus ditinggal di Mekah. Mereka membawa baju yang hanya ia gunakan. Mereka meninggalkan puluhan onta yang mereka miliki di Mekah. Mereka harus rela dan ridha meninggalkan kebun-kebun kurma dan anggur. Tentu semuanya dilakukan karena merespon perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Tidak mungkin semuanya itu bisa dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki kebersihan di dalam jiwa. Oleh karena itu, ketika dalam konteks modern kita bicara hijrah, pertama yang harus kita benarkan, yang harus kita tata dengan betul adalah tulus keikhlasan. Siapa yang berhijrah karena kepentingan keduniaan? Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan popularitas di tengah masyarakat? Disitulah hijrah yang akan membawa pilu. Dalam konteks itu kita ingat, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat, satu hadis yang sangat populer yang hadir dalam setting historis ketika adalah seorang sahabat yang hijrah mengikut Nabi ke Madinah karena kepentingan lain daripada Allah. Maka obsesi dan ambisi kita untuk hijrah sesungguhnya obsesi kita untuk membetulkan, untuk mengikhlaskan, untuk menata
hati kita. Terlebih satu-satunya manusia yang terbebas dari godaan syaitan adalah hati manusia yang ikhlas. La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Ia ikrar di hadapan Allah, di hadapan Adam, aku akan menumbangkan, menggoda, meracuni anak Adam semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Orang alim bisa terjatuh godaan syaitan. Orang saleh bisa terjebak godaan setan. Tetapi orang yang ikhlas, setan telah menunjukkan tidak mampu menggoda orang-orang sebegini. Jika seandainya kita harus mengambil ibrah dari hijrah, maka sesungguhnya hijrah adalah tentang perencanaan. Tentu kita tidak lupa data-data yang bisa kita baca dalam sejarah. Kemana Nabi harus hijrah? Nabi memilih Madinah, tidak memilih Yaman, tidak memilih Syam, tidak memilih Taif, tapi Madinah yang dipilih. Siapa yang harus menggantikan beliau tidur di dalam tempat tidur? Terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Dengan siapa ia harus berhijrah menemaninya? Terpilihlah Abu Bakar. Kapan ia harus keluar dari rumahnya untuk menuju Madinah? Dipilihlah malam. Kepada siapa ia harus melantik seorang guide untuk menunjukkan jalan yang tidak biasa dilakukan, tidak biasa diambil oleh orang-orang menuju Madinah? Diambillah Abdullah ibn Uraikid. Dan ditetapkanlah Abdullah bin Abu Bakar, anak muda pengembala yang selalu memberi informasi apa yang diucapkan, dibicarakan oleh orang-orang di kota Mekah. Terpilih pula Asma binti Abu Bakar, seorang wanita lembut perkasa yang selalu mengirimkan makanan kepada Rasul, baginda dan Abu Bakar ketika ia berada di dalam goa. Semuanya disusun, direncanakan secara rapi oleh Rasulullah. Maka tidak ada hijrah yang sukses kecuali dengan perencanaan. Di saat dalam konteks modern kita hijrah, tentu harus direncanakan secara baik. Kepada siapa kita harus berguru? Dari sekian banyak amalan yang harus kita lakukan, mana skala prioritas yang harus kita lakukan? Jangan sampai spirit hijrah kita yang berapi-api justru membuat kita terpental jauh kepada kejahiliaan dikarenakan tidak ada perencanaan yang tepat. Karena jiwa kita memerlukan waktu untuk melakukan ajaran agama ini. Hijrah yang dilakukan secara sporadis, yang hanya berbekal semangat, selalunya akan menghadirkan kegagalan-kegagalan di tengah jalan. Di awal-awal hijrah bagus kalau kita mengakui diri kita salah. Tapi jangan sampai setelah beberapa saat, beberapa lama kita hijrah, justru kita anggap semua orang salah. Jika seandainya kita harus belajar, mengambil inspirasi dari hijrah, maka sesungguhnya hijrah ini adalah tentang ketawakalan. Ketika niat telah diikhlaskan tulus, ketika rencana telah ditetapkan secara matang, maka ketawakalan adalah kunci penutup terakhir. Persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam goa bersama Abu Bakar, dikejar oleh pasukan Quraisy. Tentu persepsi goa di Jazirah Arabia tidak sama seperti goa-goa di Nusantara, kecil.
cukup untuk 2-3 orang. Ketika pasukan berada di dalam mulut pintu goa, gemetarlah Abu Bakar. Jika seandainya pasukan melihat ke kaki, tentu akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Dalam situasi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, menenangkan Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Tenang Abu Bakar. Tenang Abu Bakar. Apa kira-kira pendapatmu jika seandainya Allah menjadi pihak yang ketiga di tengah-tengah 2 orang yang sedang berserikat? Di dalam goa hanya Rasulullah dan Abu Bakar. Karena perjalanan adalah perjalanan hijrah perintah Allah, maka Allah menjadi pihak yang ketiga. Dalam situasi seperti itulah maka kemudian Allah menurunkan ayat wahyu, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau seandainya kalian tidak menolong Allah, maaf, jika seandainya kalian tidak menolong Muhammad, menolong Rasulullah, sungguh Allah yang akan menolongnya. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Persis seperti ketika Muhammad berdua dengan Abu Bakar berada di dalam goa. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan di dalam dadanya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarawha. Ketika kita berjuang, sesungguhnya Allah tidak memerlukan perjuangan kita. Ketika kita mengabdi, sesungguhnya Allah tidak memerlukan pengabdian kita meskipun sedikitnya. Tetapi di saat kita berjuang, sesungguhnya kitalah yang memerlukan Allah. Jika kita berjuang untuk menguatkan agama ini, maka sesungguhnya kitalah yang ingin kuat dengan agama ini. Jika seandainya kita tidak terlibat di dalam perjuangan agama ini, tentu Allah memiliki cara untuk memperkuat dan menolong agama ini. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Muharram ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk menata hati kita secara ikhlas. Seluruh takdir kehidupan kita, baik yang buruk maupun yang baik, harus kita terima secara ikhlas, karena itu salah satu di antara rukun iman yang ke-6. Di saat yang sama, kita perlu melakukan upaya ikhtiar kemanusiaan secara matang, dengan perencanaan, dengan usaha maksimal. Dan setelah itu semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan melakukan domain dan otoritasnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa qaidil mujahidin wa imamal mukhlasin Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'lamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah di saat kita senang. Sesenang-senangnya kehidupan kita teramat singkat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat susah.
Sesusah-susah apapun kehidupan kita, kita memiliki harapan untuk bisa menikmati keindahan dan kenikmatan di dalam era yang tidak terbatas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu tiqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu mimma a'lamu wa mimma la a'lam. Di hari yang Engkau muliakan ini ya Allah, kami berhimpun di tempat yang mulia ini, bersimpuh untuk mengabdikan diri kami. Izinkanlah kami untuk memohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, semuanya ya Allah. Dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah. Dosa yang sengaja maupun yang tidak ya Allah. Dosa masa lalu kami ataupun dosa yang akan terjadi di masa depan kami ya Allah, yang kami sadari ataupun yang tidak ya Allah. Sebagaimana kami memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana kami memohon kepadamu ya Allah, mengetuk rahmat belas asih-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengampunkan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya ibu dan bapak kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, anugerahkan kekuatan untuk takarrub kepadamu di ujung usia mereka ya Allah. Jika seandainya dua orang tua kami dalam keadaan sakit, jika seandainya ibu bapak kami terbaring lemah ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, turunkan obat penawar syifa dari sisi-Mu ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka untuk merasai penderitaan sakitnya, dan anugerahkan kepada kami untuk merawat mereka ya Allah, sebagaimana dahulu mereka merawat kami di saat kami masih kecil ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang birrul walidain ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang birrul walidain ya Allah. Jadikanlah kami para suami kepala rumah tangga yang mencintai kedua orang tua kami melebihi kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak hadir di atas muka bumi jika tidak lantaran mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Jangan azab mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkanlah kami, anak-anak yang derhaka di saat mereka masih hidup. Anugerahkan kekuatan kepada kami untuk menjadi anak yang berbakti ketika mereka telah wafat. Jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan ya Allah. Jauhkanlah rumah tangga kami dan rumah tangga anak-anak kami dari perceraian dan perselingkuhan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Jaga mereka dari minuman keras dan perzinahan ya Allah. Jauhkanlah mereka dari vandalisme, liberalisme, dan bala fitnah akhir zaman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina wa ulama'ana wa asatidatana wa ummahatina wa aba'ana birahmatika ya akramal akramin. Allahumma waffiqna wa iyyahum birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.